Muharramatul ihram. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu taala anhu. Masuk di dalam pembahasan terakhir pada Kitabul Hajj, yaitu hal-hal yang diharamkan di dalam ihram. Ini ihram meliputi haji atau umrah, sama dua-duanya. Ayo yang pertama, wa yahrumu satru rajul, satru ra'si rajul. Jadi haram buat siapa? Lelaki menutup bagian kepala dengan apapun bentuk. Dia tutup pakai rida, pakai sapu tangan, pakai handuk, pakai tangan, ya. Itu haram hukumnya. Ya haram. Nah, nanti ada pembahasan secara terperinci, ada fidyah, ada isim doang, dosa aja. Ya. Pokoknya haram buat mereka selama melakukan ibadah haji atau umroh di dalam ketika pakai baju ihram, ya. Ini kita baju ihram. Beda kalau dilepas. Dia udah tahallul, dia lepas. Nah, dia mau melakukan tuh tawaf misalnya, dia nggak umroh, cuma tawaf doang. Dia mau pakai gomis, pakai peci, nggak masalah. Karena ada tuh, ya. Mereka bahkan pakai imamah, ada, ya, pakai peci, itu nggak apa-apa. Kayak imam masjid Mekah, ya kan, pakai toilasan, pakai jubah, itu nggak apa-apa. Karena mereka bukan datang ke Ka'bah bukan untuk umroh atau haji, tapi untuk sholat, untuk tawaf, nggak apa. Wajhul mar'ah, muka juga seorang wanita haram hukumnya untuk ditutup, ya. Sekalipun di negerinya dia pakai cadar, tapi ketika lagi ibadah, ketika ihram, maka wajib dibuka. Buka seperti apa? Seperti sholat. Sunnah untuk buka telapak tangan. Sunnah doang, tapi dalam hal ini kalau ihram, yusan kashful kafain laha. Nggak wajib. Tapi yang wajib satru kashfur ra's. Terbuka bagian kepala. Al-muhrimin, kondisi atau keadaan si laki dan perempuan itu dalam keadaan pakai baju ihram. Tuh, maksud begitu, pakai baju ihram. Nah, ini haji atau umrah nih, ya, masuk meliputi. Au ba'dihima artinya apa? Ba'du satrul ras au ba'du satril wajah. Dia menutupi sebagian kepalanya, seperti dia mungkin pakai itu, pakai kepala tangannya. Atau dia tutup sebagian mukanya. Mungkin bagian sini yang ditutup. Ya, ini bagian keningnya ditutup. Nah, kening masuk wajah kan? Tetap nggak boleh. Nah, izalatul dzufur, dia potong kuku atau dia gunting rambut, ya, dengan apapun yang disebut dengan rambut, kepalanya, kumisnya, jenggotnya, pokoknya apapun yang dikatakan rambut itu nggak boleh selama tadi tuh dia pakai lama dia ihram. Tahallul awal di sini maksudnya kalau haji. Melainkan apa? Kalau memang ta'adza, dia merasa terganggu. Kukunya nih, ya, udah tanggung, nggak dipotong dan terasa terganggu, sekalipun adna ta'adzin, sekalipun sedikit dia merasa terganggu, merasa nggak enak aja, boleh tuh dipotong. Tapi kalau nggak ada sebab, musabab, nggak ada apapun hal, dia potong, nah, maka
dia haram hukumnya, dan juga bisa dikatakan itu kena denda. Bisa kena denda itu. Dzufur ya. Juga rambut. Maka dzufur juga kalau di luar haji atau umroh sunnah kita gunting pada hari Senin atau hari dan afdolnya hari Jumat. Jumat sebelum berangkat Jumat. Tapi ada ikhtiarat. Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, beliau katakan ba'dal Jum'ah, untuk apa? Meliputi semuanya itu, ampunan Allah, termasuk kuku kita, badan kita semua. Tapi kalau di luar, ketika lagi haji umroh dan dia dalam keadaan ihram, haram untuk taklimul adhfar atau izalatus sya'ar. Nah, ya. Gunting kuku nggak boleh. Juga dahnu sya'ar, termasuk minyakin rambut. Dahnu sya'ar apa le? Minyaki rambut, kepala dan jenggot. Dia minyakin pakai zaitun, misalnya minyak zaitun, karena panas dia mau agak, ya kan, berminyak, nggak boleh. Ini posisinya ketika dia lagi ihram. Loh, beda kalau dia udah pakai baju biasa, itu nggak apa-apa yang begitu. Kalau nggak kena itu dosa dan fidyah. Ntar ada tuh tertibnya itu. Ibnu Mukri punya pembahasan 4 hasilnya tuh. Takdim, mutakhir, banyak itu. Kita bahas pada bab kitab selanjutnya. Ya. Tatib. Mewangikan badan. Apapun mayu adutiban, segala sesuatu yang dianggap wangian itu nggak boleh. Ya. Di antaranya apa? Kita pakai minyak wangi. Kita pakai wangi. Oke, juga sabun, jangan sabun yang terlalu apa ya? Sabun biasa aja sabunnya. Ya kan? Jangan sabun yang terlalu wangi. Itu juga termasuk tip juga ntar. Apa lagi? Wangi. Minyak wangi. Hah? Termasuk ada wanginya juga dia. Terus bukhur, ngebukhur, badan jadi wangi. Ya, nggak boleh. Jadi apapun mayu adutiban termasuk itu, masuk. Atau air kita kasih apa, wangian, terus kita kasih badan kita. Udah ihram, udah khusus, udah untuk ibadah. Jangan wangi-wangian, jangan banyak apapun yang kita biasakan pada selain ihram. Ya? Tim? Akdun nikah sama. Ketika lagi ihram, jangan dia melakukan akdun nikah, akad nikah. Mau dia sebagai suami atau sebagai wali. Karena khabar Muslim dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, la yankihul muhrim wala yunkih. La yankihul muhrimu wala yunkih. Tidak boleh muhrim itu menjadi suami atau menjadi wali nikah. Nah ini kan. Ini yang nanti bisa ditaukil, ya kan? Kalau dia taukilnya kepada yang muhrim juga nggak boleh. Nah, jadi nanti nunggu sampai dia selesai atau memang mau. Nah,
nanti taukil aja. Nggak boleh pindah ke abad. Ya. Tapi termasuk, kalau nggak salah nih, termasuk ke wali nih. Kita tahqiqin. Dia termasuk yang pindah ke hakim. Iya. Itu termasuk, kalau nggak salah, termasuk yang pindah ke hakim. Tapi kalau dia nanti taukil ahsan. Sebelum dia berangkat, dia taukil dulu. Ini aneh bakal 20 hari. Bahkan mungkin ada sebulan. Wah, ini keluarga mungkin udah ngarepin gimana. Ya udah. Nunggu lama, ya udah taukil. Jadi selama dia posisinya sebagai apa namanya itu muhrim, dalam keadaan ihram, dia nggak boleh menjadi suami atau menikahkan mauliyatihi, yang dinikahinya. Wal jima termasuk juga hubungan intim, mughaddimatuhu, ya, dan juga pendahuluannya tetap nggak boleh haram itu, ya, dipisah kalau bisa. Hotelnya dipisah deh sama istrinya. Mughaddimatuhu, ya, disentuh-sentuhan juga nggak boleh. Dalam posisi dia lagi pakai ihram nggak boleh itu. Mughaddimatuhu. Naam. Wa itlaf, dan juga dia membunuh kulli hayawan, setiap hewan, tapi ada 3 syarat. Apa? Pertama, barin tuh, syarat hewan itu bari, darat. Kharaja bihi bahri, lautan. Kalau dia mancing di lautan misalnya, ya, itu nggak apa-apa. Hah? Hewan darat. Harusnya itu nggak boleh hewan darat untuk dibunuh. Ya sekarang kan kalau di Mekah burung darat banyak, luar biasa. Ya kan, burung-burung darat, bertebaran mana-mana. Kita ambil, kita potong, kita langsung bakar dan sebagainya. Itu nggak boleh. Karena dia itu pertama bari. Yang kedua, wahsi, liar. Beda kalau nggak liar, ya kan? Itu hewan bukan liar. Udah memang ahli. Kita datang ke satu tempat, emang itu ada tempat, ada kambing, ya kan? Dikasih kita untuk kita potong, atau ada ayam, dikasih untuk kita potong. Posisi kita baju ihram, ya kan? Kita potong. Ini kan masalahnya kan ngebunuh ya, bukan urusan makan nggak makannya, ya. Pokoknya itu bari wahsi, sekalipun kecil. Iya. Apa namanya? Oh enggak, nanti ada syaratnya. Ada syarat ketiga, apa tadi? Makul. Kalau semut kan bukan dimakan, ya kan? Jadi kalau syaratnya 3 nih, bari harus darat, wahsi liar, makul yang dimakan. Di sana kan banyak burung tuh, burung darat banyak, maka nggak boleh. Burung darat boleh dimakan kan? Nah itu. Tapi kalau hewan yang liar, ya kan? Yang liar lalu dia darat dan tidak dimakan, maka nggak apa-apa. Tapi kelinci, kayak kelinci kan boleh makan. Ya, misal dapat di gurun ada kelinci, kita ambil. Nah, itu kan darat, wahsi, liar, dan boleh dimakan. Nggak boleh. Nggak boleh kita ambil, nggak boleh kita bunuh. Ya. Wal mar'atu karrajul fil muharramat. Mar'a itu sama kayak laki dalam hal diharamkan, cuma ada pengecualian. Nih, kalau laki diantaranya nggak boleh memakai pakaian yang berjahit, muhit. Termasuk muhit. Apa aja yang dia apa? Yang lingkar sama dia. Seperti cincin, jam,
nggak boleh. Nah kalau perempuan boleh tuh mukhit, pakaian yang berjahit boleh sama dia. Kalau laki nggak boleh untuk menutup kepala. Kalau perempuan wajib tetap nutup kepala. Itu dia. Itu di antara mustatsniyah, di antara pengecualian. Kalau laki begitu. Nah, jadi hal yang tidak dibolehkan pada laki juga semuanya tidak boleh kepada perempuan, ya itu tadi jima, ya kan? Lalu dia itu wangi-wangian, haram juga buat dia, buat perempuan. Cuma itu tadi untuk mereka tidak dibolehkan, bahkan memang diwajibkan untuk nutup kepala, untuk pakaian yang berjahit nggak apa-apa ya. Kalau laki nggak boleh. Apa? Hifdzul qalbi minal ma'asi. Ya, sampai sini dulu. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna.